Hari ini, apa Chris panggil aku ke sini untuk umumkan hubungan kami? Wow, iya berkilau. Luar Aku biasa. sudah tahu anak ini suka dengan Yena. Biar aku pasangkan. Aku yakin Yena pasti sangat bahagia. Harganya pasti sangat mahal. Wah, iya, sangat itu mahal. berkilau Luar sekali. biasa Berkilau sekali. sangat tinggi padanya. Sangat Iya, indah ya. benar. Tunggu apa lagi? Cium, 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 cium. Oke, sudah ya. Chris, kenapa kau cium dia? Apa salahnya? Cuma cium di pipi. Kami cuma main-main. Ini hari ulang tahun Yena. Jangan buat kacau dan rusak suasananya. Tapi kalung itu adalah milikku. Kenapa kau? Aku benci sekali dengan orang sepertimu yang cuma pikirkan diri sendiri. Jadi kau panggil aku ke sini? Supaya kau bayar tagihannya. Bayarnya di resepsionis. Hari ini ulang tahun Yena. Ayo senang-senang. Semuanya aku yang bayar. Total tagihannya 520 juta. Tolong tanda tangan. Oh, itu jalannya si Chris. Si jalang itu datang ke sini cuma buat jadi pesuruh. Sudah deh, jangan mimpi ketinggian. Keluarga Chris kaya dan berpengaruh. Rumahnya juga mewah sekali. Cuma Yena yang cocok dengannya. Kau? Aku bertahun-tahun suka dengan Chris. Aku biarkan dia tinggal di rumahku dan selalu berikan dia uang. Waktu dia kesulitan, dia janji mau pacaran denganku. Tapi tidak boleh ada yang tahu karena privasinya. Bahkan namanya Dewey cuma diizinkan dengan grup C. Halo, tolong belikan obat pengarah. Yena mabuk. Tapi saljunya lebat sekali. Cuma turun salju, bukan hujan pisau. Jangan banyak alasan. Kalau belum balik 10 menit lagi, lihat sendiri akibatnya. Nak, apa kau tidak bisa ingat apapun? Ayah, apa kau hilang ingatan? Cepat cek ponselmu. Apa ada ayah dan ibumu? Telepon suamimu, suruh mereka jemput ke sini. Ayo cepat. Tidak kelihatan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Apa orang tuamu sedang di luar negeri? Ponselnya tidak ada sinyal. Aku tidak tahu. Kau masih muda, tapi kenalanmu sedikit sekali. Ada satu panggilan, dipanggil S. Hah? Ini dari penagih hutang. Dia minta uang terus tiap hari. Aku ada utang ke orang. Tidak, aku tidak ada uang sepeser pun. Bagaimana kalau dia datang tagih hutangnya? Enggak. Ini nih, sini. Tania, panggil aku suamiku dan kita bisa baikan. Kalau tidak, lupakan saja. Ini pasti suamimu. Ayo, telepon dia. Suruh dia menjemputmu. Selanjutnya kita ada rapat. Wah, matahari terbit dari barat rupanya. Nona Tania betulan menelponmu. Dulu demi menikahi anak sopir si Chris, dia sampai batalkan pernikahan kalian. Kenapa? Suamiku, aku kecelakaan mobil. Apa bisa jemput aku? Pak Juna, telepon.
Kau sedang rencanakan apa? Kau pikir aku akan tertipu? Setiap kali menghubungiku, kau cuma mau mengganggu atau memakaiku supaya Chris cemburu. Suamiku, cepat datang. Kepalaku sakit. Tunggu. Pak Junah, kita ada rapat. Pak Junah selalu tenang. Tiap kali Nona Tania kena masalah, dia... Bibi, suamiku menyuruhku tunggu di sini. Tapi dia cuek sekali denganku. Ayo. Nona, suamimu pasti sedang marah padamu. Coba lihat. Kalian sudah 2 bulan tidak saling memberi kabar. Marah? Sudah 2 bulan? Iya. Hubungan kalian sedang buruk. Jadi jangan beritahu dia kalau kau amnesia. Bagaimana kalau kau ditinggalkan? Kau harus hati-hati. Turuti saja dan rayu dia sampai semuanya beres. Lagi pula, Bibi sudah pengalaman. Jadi yang kukatakan pasti benar, ya? Bibi, aku paham. Aku tidak akan beritahu dia soal amnesia. Kau benar sekali. Wah, tampan sekali. Kenapa? Apa kepalamu bermasalah sampai memanggilku? Suamiku, jangan marah. Aku yang salah. Jadi jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kepalanya benar rusak rupanya. Dia pasti panggil aku suaminya. Kau dulu mati-matian tidak mau panggil aku begitu. Sudah aku panggil sekarang. Suamiku. Jadi maafkan aku ya. Aku sadar sudah salah. Oke. Aku sudah 10 tahun menyukaimu. Mana mungkin bisa marah padamu. Aku cuma marah karena si Chris itu menelantarkanmu sampai begini. Aku tidak masalah pernikahan kita batal. Tapi aku tidak bisa melihatmu sedih. Suamiku, kau kuat sekali. Aku suka. Seandainya kau tidak ada, aku harus bagaimana? Diam. Panggil lagi. Aku serius. Langsung tunjukkan akibatnya. Dasar bodoh. Dia kemana semalam? Dia bahkan tidak beli obat pengarnya. Apa? Aku diblokir. Chris, kau diblokir si jalang itu? Aku abaikan dia semalam. Makanya dia marah. Dia marah. Dia masih punya nyali rupanya. Chris, dia mengejarmu sampai segitunya. Kau masih bisa sabar. Aku cuma kasihan padanya. Lagi pula dia cuma anak pembantuku. Dia dari kalangan bawah. Hidupnya berat. Kak Chris, ku dengar 2 hari lagi dia ulang tahun. Apa tahun ini kau mau rayakan ulang tahunnya? Si bodoh itu. Pantas dia tiba-tiba marah dan memblokirku. Ternyata mau memaksaku datang ke ulang tahunnya dan umumkan hubungan kami. Jangan kira aku akan turuti. Kau itu cuma anjing bodoh yang kejar-kejar aku. Kurayakan. Kenapa tidak dirayakan? Berani-beraninya mengancamku. Nanti aku jamin akan mempermalukanmu. Dokter bilang Nona Tania tidak apa-apa. Dia cuma trauma dan harus istirahat. Suruh orang mencari Chris buat menjemput Tania. Ah, Pak Junah, kau yakin? Tania pasti bertengkar dengan Chris. Makanya dia mencariku. Tapi orang yang mau melihat dia sekarang pasti masih Chris. Benar juga, Pak Junah. Tiap Nona Tania menghubungimu pasti karena mau buat Chris cemburu. Aku masih tidak paham sebenarnya si Chris kasih obat macam apa ke dia. Kalian pasangan yang serasi dan sudah dijodohkan sejak kecil. Dia bahkan sampai bertengkar dengan keluarganya demi Chris dan batalkan pernikahan kalian. Aku benci Chris, tapi Tania sayang sekali dengannya. Jadi aku harus hormati keputusannya. Aku harus bicara dengan Chris dan perjelas semua. Kalau dia sakiti Tania lagi, aku tidak akan diam saja. Halo? Ah? Pak Junah? Pak Junah, Chris sedang sibuk. Sepertinya dia tidak bisa jemput Nona Tania. Oke. Pantas saja Tania sesedih itu sampai harus mencariku. Ternyata Chris berani selingkuh darinya.
Beri dia pelajaran. Pak Juna, kalau kau kasar dengan Chris, Nona Tania bisa marah kalau sampai tahu. Ingat, jangan sampai tinggalkan jejak. Aku Juna Gusna sudah menjagamu sejak kecil. Aku tidak akan biarkan orang sepertinya menyakitimu lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Suamiku, barusan kau bilang apa? Aku bilang ternyata kau tidak sebodoh itu. Kau sudah disakiti makanya mencariku kan? Kurang satu makanan lagi. Suamiku, ini pembantu yang kau pilih? Dulu Pak Juna tidak pernah dekat dengan perempuan. Kenapa tiba-tiba punya istri? Oke, kau pergi dulu. Selain itu, di rumah wajib pakai jas. Sayang, kau cemburu. Sekarang kau suamiku. Kau sudah menikah. Harus jaga diri dan jaga sikap. Paham? Paham, aku akan jaga diri. Kalau begitu, Tania juga tidak boleh lirik pria lain lagi. Aku bersumpah, aku tidak akan lirik pria lain lagi. Oke, ayo makan dulu. Tania, kenapa kau bisa selapar ini? Apa uang pemberianku tidak cukup atau kau kasih semua uangmu ke Chris? Dia betulan tanya soal uangnya. Dia tidak mungkin tahu aku amnesia kan? Zaman sekarang, orang bisa lakukan apapun demi uang. Ini, makanlah. Masalah amnesianya jangan sampai ketahuan suamimu. Ya. Cukup kok, cukup. Dasar pembohong, aku yakin semua uangmu kau kasih ke Chris. Mulai sekarang pakai kartu ini, tidak ada batasnya. Sandinya 6 kali. Suamiku, kau baik sekali. Dasar centil, suamimu ini rela memberikan nyawanya demimu. Chris, siapa yang memukulmu? Cepat lapor polisi buat cek CCTV. Tidak apa-apa, cuma preman, luka begini saja. Buat apa dipermasalahkan? Hari ini, kenapa aku tidak lihat Tania? Tania di mana? Padahal ini kesempatan bagus untuk merawat Chris. Orang itu tumben tidak nempel. Dia masih marah denganku. Dia pikir aku mau mengalah. Memangnya siapa dia? Benarkah? Benar, aku yakin besok dia akan datang untuk minta maaf pada Chris. Besok? Ku kasih tahu ya, pasti sore ini. Dulu setiap mereka bertengkar, dia yang selalu minta maaf. Besok, ku rasa kalian terlalu anggap dia penting. Besok seperti Chris, memangnya kita bisa ke sana? Benar. Dulu aku pernah bilang suka makanan di Hilman. Makanya si Jalang itu isikan 1 miliar ke kartu anggotaku. Tentu saja bisa. Lagi pula, aku yang bayar. Chris memang banyak uang. Aku heran dari mana wanita itu dapat uang untuk ulang tahunnya. Ternyata Chris yang kasih. Kenapa kalung Tania bisa ada di lehernya? Dasar iblis. Barang Tania malah dikasih ke orang. Tanpa Tania kau bisa apa? Halo, Paman Tony. Kau sedang di luar negeri ya? Oh ya, Tania kehilangan beberapa kalung. Coba lihat apa perlu tambah pengawasan di villa. Selain itu, tolong usir orang yang tidak penting di rumah. Baik, Paman. Kalau Paman percaya padaku, biar aku yang urus semua. Tidak perlu. Nanti biar aku yang bicara dengan Tania. Baik, Paman nikmati saja liburannya. Sampai ketemu nanti. Dah. Tania, aku mau beritahu sesuatu. Kenapa? Apa kau bisa suruh Chris pindah? Aku suamimu sekarang. Kalau dia tetap tinggal di situ, nanti aku marah. Siapa Chris? Oke suamiku, kau saja yang putuskan. Lagi pula, memangnya Chris sehebat apa? Sampai bisa buat suamiku. Dia tidak mungkin tahu aku amnesia kan? Tania, kali ini kau cuma marah
Atau sungguh mau melepaskan dia? Benar juga, Chris cuma anak sopir keluargamu. Buat apa aku marah? Kalau bukan karenamu, aku bahkan tidak akan meliriknya. Kau benar, suamiku. Chris bukan anggota keluargaku. Kenapa bisa tinggal di rumah? Suruh dia keluar sekarang. Baiklah, aku akan telepon besok. Tania, aku harap kau sungguh sudah sadar sekarang. Benar juga, kau mau ke Hilman waktu ulang tahun? Oke. Ayo ke Hilman. Oke, kosongkan jadwalku nanti sore. Aku mau rayakan ulang tahun Tania. Pak Junah, aku bukan mau berburuk sangka. Dulu Nona Tania itu setia sekali pada Chris. Sampai rela lakukan apapun. Sekarang dia tiba-tiba berubah supaya dekat denganmu. Apa mungkin cuma supaya Chris cemburu? Kalau benar percaya nanti bisa menyesal. Lagi pula ini bukan kali pertama. Meski dia mau buat Chris cemburu, ini lebih baik daripada sikap cueknya dulu. Aku tidak akan pernah biarkan orang jahat itu mendekat dan sakiti dia lagi. Pak Junah, buat apa repot-repot? Ketulusanmu selalu dihianati. Tutup mulutmu. Siapkan mobil. Ayo ke Hilman. Chris, kau kaya sekali. Cuma anak konglomerat dan selebriti yang bisa datang ke sini. Coba saja, lihat sehebat apa Chris. Kak Chris, Tania belum datang. Apa perlu pesan makanan dulu? Iya, aku... Yena, tidak usah dipikir, dia pasti datang. Chris sudah cuek begitu ke dia, mustahil dia tidak datang. Benar, kita makan saja. Si Jalang itu pasti datang setelah cium aroma makanannya. Biarkan saja dia, kita pesan sesuka hati saja, ya? Ayo. Barusan aku lihat Tania. Dia masuk ke ruangan sebelah dengan pria tampan. Ini semua makanan kesukaanmu. Nah, coba daging sapinya. Pasti enak. Ada apa ini? Kenapa di sebelah berisik sekali? Maaf Pak Junah, di ruang sebelah ada mahasiswa musik Universitas Asa. Katanya ada yang sedang merayakan ulang tahun. Aku akan minta mereka pindah ruangan sekarang. Kebetulan sekali. Tania juga belajar musik di Universitas Asa dan sedang berulang tahun. Apa Tania sengaja undang mereka? Apa mungkin Chris ada di sini? Dulu Nona Tania setia sekali dengan Chris. Sampai rela lakukan apapun. Sekarang dia tiba-tiba berubah supaya bisa mendekatimu. Apa mungkin cuma supaya Chris cemburu? Kenapa dia tiba-tiba lihat aku begitu? Suamiku, kau... Tania! Tania! Kau Chris? Ternyata Chris ada di sini. Siapa orang itu? Pantas saja kau panggil aku suamimu. Ternyata kau cuma tunggu sampai dia muncul. Kau memang sengaja mau memanfaatkanku supaya Chris cemburu. Meski dimanfaatkan begini, aku tetap tidak bisa marah padamu. Tania, kau diam-diam dengar dari sini? Kupikir kau akhirnya sadar diri dan tidak akan datang. Mereka semua mengenalku. Mereka tidak mungkin tahu ada yang beda dariku kan? Suamiku, di sini terlalu berisik. Ayo pergi. Tania, kau memang licik sekali. Sembunyi di rumah Pak Junah, tidak mau angkat teleponku dan memanggil dia suamimu. Kau mau buat aku cemburu kan? Cara bicaranya bikin kesal. Lupakan saja. Bahaya kalau banyak bicara. Lebih baik ditahan dulu. Minggirlah. Pak Junah, kau memang keren ya. Hah? Aku tahu, Pak Junah, kau lahir di keluarga kaya. Sayang sekali, wanita yang kau sukai sebenarnya cuma Jalang punyaku. Jalang? Kau cuma alatnya supaya aku cemburu. Sekarang alatnya sudah selesai dipakai. Waktunya kau sadar dan pergi dari sini. Apa gunanya tetap di sini? Kenapa? Mau memukulku? Ayo, pukul di sini. Berani tidak? Hari ini kalau kau berani sentuh rambutku saja di depannya, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Dia tidak bisa lepas dariku karena terlalu mencintaiku. Sementara kau Junah cuma mainannya saja. Dasar konyol. Memangnya kau bisa dibandingkan denganku? Memangnya pantas dibandingkan denganku? Tania, kesini.
Suamiku, jangan marah. Aku sadar sudah salah. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kali ini, akhirnya aku bisa menyerah.